Pasca KLB Partai Demokrat di Sibolangit, nampaknya pertarungan antara kubu Muldoko dengan kubu AHY berlanjut di media sosial. Muncul berbagai meme mengenai pasangan capres dan cawapres yang sangat-sangat beragam. Apakah ini adalah operasi dari para buzzer dari kedua belah pihak atau ada pihak-pihak yang ingin menaguk di air keruh? Halo guys, ketemu lagi kita hari Sabtu 20 Maret 2021. Ini berarti malam minggu ya. Waduh, asik banget nih kita ngobrol-ngobrol ya, santai aja walaupun kita ngomong kondisi-kondisi terakhir politik kita ya somehow lumayan dramatis ya. Kalau lu ikuti di afternoon tea ya, sorry di coffee break tadi ya, kita ngobrol-ngobrol tentang Pak Muldoko, KSP kita yang hilang beberapa saat ini selepas KLB Sibolangit Partai Demokrat ya. Padahal di situ kan beliau kepilih nih jadi ketua umum ya versi Sibolangit, tapi kok kemudian hilang. Orang kan biasanya kalau kepilih jadi ketua umum sebuah partai itu justru akan tampil banyak di panggung dan kemudian ya mungkin ngasih penjelasan, ngasih speech, konferensi pers dan lain-lain. Nah, dugaan gua guys, memang Pak Muldoko ini mungkin sengaja tiarap ya atau disuruh tiarap dulu nih, ada yang nyuruh nih mungkin ya. Karena dalam konteks case di Partai Demokrat beberapa kali sebelumnya beliau ngasih statement itu jadinya blunder. Iya nggak sih? Ya misalnya contoh ya yang paling kita ingat beliau bilang, kalau namanya kudeta, ya itu internal bukan eksternal. Ternyata yang kudeta aktor utamanya Muldoko, yang jelas-jelas adalah bukan kader Partai Demokrat kan, gitu ya. Muldoko juga bilang, ya akhirnya dia ngakui kan setelah ditekan kanan kiri, "Iya saya ketemu beberapa kali dengan kader Demokrat, ada di rumah saya," dia bilang, "ada juga di luar," gitu kan. "Tapi itu cuma pertemuan ngopi-ngopi," gitu. Ternyata ngopi-ngopinya Pak Muldoko itu dahsyat ya, ngopi-ngopi berujung KLB. Nah mungkin karena blunder-blunder ini ya akhirnya Pak Muldoko ini disuruh untuk diam dulu nih ya, sambil melihat ya keadaan seperti apa. Nah guys, kita tahu ini memang saat-saat ini mendebarkan ya buat banyak pihak, mungkin terutama buat Pak Muldoko, karena apakah kemudian hasil KLB Demokrat itu akan disahkan oleh pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM. Lah, gue yakin nih tarik-menariknya di situ. Ya, apalagi tanggal 9 dan 10 Maret ya, berturut-turut itu ada 2 kunjung mengunjungi nih. Tanggal 9 Maret, AHY dipanggil oleh Pak SBY ke Istana Bogor, ngobrol di situ dan Pak Jokowi belum ngeluarin pernyataan resmi ya, cuma satu hal yang ditangkap publik ada statement Pak Jokowi bahwa pemerintah itu akan menyelesaikan kasus Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Kita nggak tahu di belakang itu ada diskusi atau janji-janji apa, atau mungkin ada tawar-menawar segala macam kita nggak tahu. Nah, tanggal 10-nya ya, sebagaimana juga sudah lu banyak tahu, itu konon ada pertemuan lagi. Pak Muldoko berkunjung ke Teguh Umar, ketemu dengan Ketum PDIP Ibu Megawati. Walaupun di situ katanya Pak Muldoko yang banyak cerita, Ibu Mega diam aja ya. Dan Pak Muldoko cerita alasan dia mengambil alih Demokrat karena ingin mengakhiri terah Cikeas gitu ya. Ya, tapi walaupun Ibu Mega banyak diam ya, beliau menerima Pak Muldoko saja itu sudah sebuah isyarat ya. Ya ada blessing lah. Ya, ada blessing, beliau berkenan lah kira-kira gitu ya dengan manuver Muldoko yang mencaplok kepemimpinan Partai Demokrat. Nah, kemudian kita tahu di luar itu Pak Muldoko hilang ya, tidak banyak terlibat atau hampir tidak terlibat di dalam aktivitas sehari-hari dari Pak Jokowi. Guys, tapi apakah hilangnya Muldoko dari sorotan publik itu berarti tidak ada aktivitas? Salah banget ya. Karena seringkali justru ketika tokoh-tokoh politik diam ya, itu kemudian kaki tangannya bekerja. Gua mau jemput antek-antek nggak tega. Pasukan pasukan, pasukannya bekerja. Setidaknya guys, ini bisa kita lihat di dunia maya, ya. Misalnya lu pasti pernah lihat ya, karena pasti lu banyak join di beberapa grup pertemanan ya, WhatsApp gitu ya. Itu ada satu meme, ada satu poster tentang deklarasi dan dukungan terhadap Capres Cawapres 2024.
Nah, pertama gue lihat, gue pikir tuh undangan nikah ya, karena satunya cewek, satunya cowok gitu kan. Ternyata bukan ya. Ini adalah, apa tadi, capres-cawapres dipasangkan antara Puan Maharani, kita tahu ini adalah ketua salah satu ketua DPP PDIP begitu ya, juga ketua DPR RI ya, putri dari Megawati Soekarnoputri dengan Muldoko dipasang. Aduh, kocak ya. Ini konon deklarasinya akan dilakukan di The Royal Ballroom ya, Marriott Hotel Surabaya, Senin 29 Maret. Tapi beberapa teman jurnalis ngecek nih kabarnya hoax ya. Mungkin eventnya hoax ya. Tapi menarik menurut gue ini bukan sekedar orang iseng ya. Karena sekali lagi gue tuh nggak pernah percaya kebetulan ya. Menurut gue nih ada tangan-tangan yang bermain di balik ini. Ya, sementara ini guys, Muldoko CS ya kubunya Sibolangit, ini menuduh bahwa kubu AHY nih yang ada di balik, meme yang dahsyat ini, yang memasangkan Puan dengan, Muldoko. Dan memang timingnya itu pas ya, kayaknya ini, semacam tindak lanjut lah dari sebelumnya isu pertemuan Muldoko dengan ibunya Puan ya, dengan Bu Mega gitu. Keluarlah meme ini. Jadi kalau mau dibuat narasinya nih seolah-olah nih hasil kesepakatan lah kira-kira gitu ya. Nah ya gue lihat cukup serius ya, bikin meme-nya nih cukup serius. Jadi kalau tidak ada maksud tertentu nih kayaknya terlalu iseng untuk itu ya. Nah guys, lu juga jangan lupa ya bahwa selentingan pertemuan Muldoko dengan Bu Mega itu dibantah keras oleh Marzuki Ali. Oke, ya ini dari kubu Sibolangit ya. Beliau katakan ini ada sekedar hoax gitu ya yang disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, nggak berapa lama ya kita tahu di tanggal 14 kalau gua nggak salah itu AHY di Instagramnya juga posting bahwa dia berkunjung ke tempat Pak Yusuf Kalla, ya kan? Itu adalah pertemuan silaturahmi katanya dan mereka berdua AHY dengan Yusuf Kalla itu diskusi lah tentang kondisi perpolitikan, ya kondisi masyarakat dan segala macam. Ya dapat nasihat-nasihat, dapat masukan dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Dan di postingan itu juga AHY mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan supaya Pak JK tetap sehat walafiat. Nah, nggak berapa lama sesudah itu guys, muncul lagi nih ya, ada meme yang lain nih kayaknya ngelawan yang tadi nih ya, ngelawan yang tadi. Ini ada deklarasi dukungan ya, nuansanya biru semua, deklarasi dukungan Demokrat siap ya, di backgroundnya itu ada sosok SBY gagah ya, dengan pakaian jas, peci ya, seorang presiden lah, menghormat begitu. Lalu ternyata yang dipasangkan adalah JK dengan AHY. Aduh. Ini juga serius ya meme-nya ini. Ini konon akan dilakukan hari Senin 22 Maret jadi seminggu lebih cepat dari yang tadi 2021 di Fairmont Hotel Jakarta. Lu mau datang? Silakan nih ada nomor kontaknya. Ternyata setelah dilacak nih acaranya juga enggak ini hoax juga ya. Ya tadi gua bilang ya acaranya maybe hoax ya, eventnya mungkin hoax. Tapi bahwa meme ini adalah sebuah fakta sosial pasti ada makna di balik itu. Nah ketika ini keluar kubu Demokrat AHY juga menuduh ini nih, pihak Muldoko yang ngeluarin gitu. Jadi guys kalau kita rangkai kita bisa menemukan di sini bisa melihat satu pola bahwa ini adalah memang perang di medsos ya. Ini adalah perang para buzzer. Perang para buzzer. Nah, kalau gua diminta menilai ya, diminta menilai nih ya. Gua ngerasa nih skornya itu 1-0 kayaknya buat Demokrat ya. Buat Demokrat AHY maksud gua. Kenapa? Ya karena jelas nih kalau tadi dipasangkan Puan Muldoko ini telak banget ya. Nyindirnya itu telak banget. Dan lu tahu ya, tone pembicaraan di medsos ya itu memang memojokkan Pak Muldoko dan menempatkan Pak Muldoko sebagai pembegal, sebagai pelaku kudeta gitu ya, sebagai orang yang tidak punya etika politik, bahkan ada yang mengatakan amoral. Nah, dengan kesan yang terbentuk ini, ya tadi gua katakan ya, pasukannya Partai Demokrat ya, pejuang-pejuang cybernya kayaknya kali ini menang gitu. Ya, sementara kalau kita lihat nih ya, poster atau meme yang deklarasi dukungan tadi, JK AHY agak ngasal menurut gua ya. Narasi di balik itu tuh nggak kuat ya.
nggak kuat. Masa JK dipasangin nama AHY gitu. Maksud gue gini loh ya, kan kalau kita buka sejarah dikit aja ya, mikir dikit ya, sebelumnya kan JK itu, ya ini serius nih, ini bukan hoax ya, pernah akan dicoba dipasangkan dengan Wiranto ya, dalam konteks untuk persaingan pertarungan di Pilpres. Itu aja tuh nggak bisa dijual gitu loh ya, nggak dibeli orang ya JK Wiranto, apalagi JK AHY. Ya, walaupun gua nggak berniat untuk diskriminatif ya, tapi kita tahu ya, 60% masyarakat Indonesia itu orang Jawa. Itu masih 60% loh, ya proporsi sukunya. Jadi formulanya memang belum bisa digeser gitu ya. Presiden non Jawa itu susah ya. Kita pernah punya presiden yang bukan orang Jawa, B.J. Habibie, tapi kan bukan hasil pemilihan. Ya, B.J. Habibie itu ya lu ingat kan sejarah menggantikan Pak Harto ya ketika direformasi ya Pak Harto itu menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Ketika itu B.J. Habibie wakilnya otomatis konstitusi ya apa namanya mengatur bahwa B.J. Habibie menggantikan Pak Harto gitu. Ya kalau konteksnya pemilihan menurut gua agak-agak berat. Jadi kayaknya nih yang ngedesain ya baik ngedesain konten gitu ya ataupun isinya ini kayak kurang kurang apa ya, kurang serius gitu. Sehingga memang impact dari narasinya jadi kurang seru. Nah, guys, yuk kita kita kulik lebih dalam sedikit. Menjadi menarik ya, karena memang kalau kita bicara apa, kita bicara pertarungan di media sosial itu tentu butuh logistik, ya nggak sih? Butuh biaya ya. Namanya buzzer itu kan bukan, pegawai gratisan ya kan, bukan pegawai magang gitu kan, enggak, ada biayanya ya. Bahkan, ada hasil riset ya, yang pernah gua bahas juga ya di satu podcast tapi gue lupa yang mana ya. Itu ada riset dari Oxford University yang meneliti ya memang peran buzzer ini di beberapa negara ini penting banget ya menjadi aktor politik tersendiri yang digunakan atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain dari mulai untuk membelokkan opini publik, untuk menyerang musuh politik ya, untuk menciptakan disinformasi dan seterusnya. Itu ada tarif-tarifnya guys ya, ada tarifnya gitu. Nah bahkan ya kan pernah juga ya kalau gua nggak salah ICW atau siapa ICW kalau gua nggak salah itu mengungkap ketika menelisik poin-poin dalam mata anggaran itu ada sekitar 90 miliar lebih ya yang itu dianggarkan oleh pemerintah untuk menggunakan jasa buzzer. Ya walaupun disamarkan nggak mungkin disebut buzzer ya. Ada influencer gitu kan ya atau apalah gitu. Tapi esensinya adalah menggunakan jasa buzzer. Dan itu sempat rame ya, sempat dibahas macam-macam ya. Bahkan gue juga pernah bikin podcast tentang itu. Nah, pertanyaannya adalah guys, kenapa kemudian dalam konteks ini nih kayaknya buzzer-buzzer yang membela Pak Muldoko ini agak gimana gitu ya. Nah, gua duga ya guys ya, gua duga memang ini akhirnya pertarungan logistik. Kayaknya logistiknya nggak terlalu kuat ya, nggak sekuat sebelumnya. Walaupun sebenarnya ya keterlibatan buzzer dalam apa perseteruan atau kisruh Partai Demokrat ini jauh-jauh hari sebelum KLB Demokrat di Sibolangit ini sudah disinyalir oleh beberapa pihak ya. Kalau gua baca-baca berita ya antara lain misalnya disoroti oleh Tommy Satriotomo ya ini kepala Balitbang Partai Demokrat ya. Yang dia melihat bahwa ada beberapa akun ya yang menjadi motor ya untuk menyerang Partai Demokrat ya bahkan juga menyerang Pak SBY secara pribadi. Kemudian ini diamplifikasi oleh beberapa akun yang lain. Ada akun bot tapi juga ada akun manusia hidup ya. Salah satu yang dia sebut adalah nama Denny Siregar. Ya kita tahu lah ya. Desi ini adalah seorang buzzer yang sering diidentikan sebagai buzzernya pemerintah ya. Nah hal yang sama guys juga disoroti oleh Jensen Sitindaun. Ya dia mengatakan ini kayaknya udah kelewatan ya apa namanya kiprah buzzer ini yang terus saja menyerang memojokkan Demokrat dan juga Pak SBY secara pribadi. Nah, sehingga sampai dia menghimbau agar kader Demokrat itu tenang, tidak terpancing ya dan fokus ya. Ini statement beliau sebelum KLB Sibolangit. Nah, guys kembali ya ke apa pembahasan kita tadi tentang Pak Muldoko dan buzzernya ya. Kita tahu bahwa sebelum kisruh Demokrat ini ya, memang antara Pak Muldoko dengan para buzzer ya, ini diduga oleh beberapa pihak punya hubungan. Bahkan ya, Andi Arief salah satu politisi Partai Demokrat itu memopulerkan istilah kakak pembina yang itu dinisbatkan kepada Muldoko. Ya, Muldoko sendiri sebenarnya sudah membantah itu ya, walaupun bantahannya sebenarnya tidak terlalu clear.
Pak Muldoko pernah waktu merespon wartawan mengatakan, buzzer-buzzer ini, tidak dikoordinir ya, apalagi dikoordinir oleh istana. Mereka ini sebelumnya adalah para pendukung ya, pendengung-pendengung yang digunakan ketika pilpres ya, dalam konteks adalah kampanye. Nah, mestinya selesai pilpres ini mereka membubarkan diri, tapi nampaknya mereka ini masih loyal sama, apa, tokohnya yaitu Pak Jokowi. Sehingga kalau kata Pak Muldoko tuh kayaknya mereka nggak rela kalau Pak Jokowi itu kenapa-kenapa gitu. Akhirnya mereka tadi tetap melakukan, apa, aktivitas dan manuver-manuvernya. Dan tadi menurut Pak Muldoko ini nggak dikoordinir oleh istana ya, tapi mereka jalan sendiri dengan sukarela. Nah ini guys yang menurut gua agak susah ya diterima oleh nalar publik. Kok ada orang yang mau segitu dedicated-nya gitu ya untuk melakukan sesuatu kalau tidak mendapatkan insentif, kalau tidak dibayar. Dan kalau dia ada insentif atau dibayar berarti ada yang mengorganisir. Dan kalau kita refer ke penelitiannya Oxford University tadi, yang mengorganisir pasti pihak yang punya kepentingan. Dan kelihatan ya dari narasi-narasi yang dilontarkan buzzer ini di media massa, berarti pihak yang berkepentingan adalah yang dibela. Yang dibela siapa? Yang dibela adalah pemerintah. Nah jadi logikanya tuh runtutannya kayak gitu. Nah, tapi walau alam ya, kita nggak bisa ngambil kesimpulan yang terlalu clear, tapi setidaknya indikasi-indikasi ke arah situ ada. Nah, cuma menariknya guys, dalam konteks dengan Partai Demokrat nih, kayaknya memang Muldoko nih nggak bisa make buzzer-buzzer ini nih ya, nggak bisa make buzzer-buzzer pemerintah tadi, karena mungkin ini dianggap kegiatan ekstrakurikuler kali ya. Ini di luar kepentingan langsung dari istana. Sehingga bisa jadi ya, gue juga nggak tahu nih dugaan sementara pihak, bisa jadi Pak Muldoko nih harus merogoh koceknya sendiri. Dan mungkin dalam konteks ini ya logistiknya nggak terlalu kuat ya, sehingga kalau kita lihat tadi, apa, pembentukan narasinya di media sosial itu nggak sebaik apa yang diharapkan ya. Jadi tadi posisi Pak Muldoko ini menjadi, relatif, terpojok gitu ya. Nah guys, tapi kalau kita lihat lebih lanjut ya, ini menarik ya. Karena produksi dari meme ini ternyata bukan cuma 2 yang tadi, cukup banyak ya sebenarnya. Ini ada lagi satu nih ya, eee, awalnya gua nggak kenal ya, ini deklarasi dukungan, undangan deklarasi dukungan ya. Nuansanya ada kuning emas gitu ya, gold, lalu ada biru-birunya, Muldoko sebagai capres dan Ahsanul Kossasi sebagai cawapres pilihan masyarakat Indonesia. Ya ini gue juga bingung, ini dilakukan hari Selasa 23 Maret di Gedung Joang 45 ya. Ada nomor juga, nomor telepon yang bisa dihubungin ya untuk registrasi kalau mau ikut. Ya bagi yang belum tahu ya, Ahsanul Kossasi ini adalah, apa, politisi Partai Demokrat yang kemudian sudah 2 periode itu menjabat sebagai, satu komisioner atau apa istilahnya kalau di BPK ya, pimpinan di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Gue juga nggak tahu ya, apa apa dasarnya kok kemudian jadi ini, jadi siapa namanya, Ahsanul Kossasi. Ya, jadi nanti kita coba lihat ya, ini di balik ini ada apa, sampai sekarang gue belum punya informasinya ya, kenapa muncul nama, Ahsanul Kossasi. Nah guys mungkin ke belakang ya, bukan ke belakang, ke depan nih beberapa hari yang akan datang, kita akan ngelihat muncul lagi nih meme-meme yang lain ya. Mungkin nanti Muldoko dipasangin sama siapa, atau bisa jadi dipasangin sama salah satu di antara lu, kalau lu mau ya. Nah guys, kita tahu ya di luar ini ya, juga ada sosok lain nih, yang mulai semangat untuk memasangkan, pasangan capres dan cawapres 2024. Dan itu udah gua bahas juga sore tadi ya, di apa, di, afternoon tea ya kalau saya nggak salah ya. Kalau gua nggak salah tuh di afternoon tea gua bahas itu ya, tentang, Muhammad Qodari ya. Muhammad Qodari ini adalah direktur eksekutif dari Indobarometer. Gua biasa menyebutnya orang-orang seperti ini adalah sebagai tanda kutip ya, tukang survei, ya biar gampang. Ya karena kerjaannya survei kan, survei politik atau survei macam-macam. Nah ya, Muhammad Qodari ini kayaknya semangat banget ya untuk ngangkat nama Jokowi Prabowo. Bahkan udah bikin kaos. Gue tadinya pengen pesen satu, pengen gue pakai nge-podcast ya. Gue pengen tahu respon lu sekalian tuh kayak apa kalau gue pakai kaos itu ya. Kalau mau pesen langsung ke Kodari ya, jangan ke gue karena gue bukan agennya. Nah ya, gue bahas juga kan di podcast sebelumnya narasi yang dibawa Kodari, kenapa dipasangin ya.
Dia bilang, ini adalah cara untuk menghindari pilpres yang dia sebut berdarah-darah seperti pilpres 2019. Ini untuk menghindari keterbelahan masyarakat ya. Karena dia berangkat dari asumsi, dari narasi lebih tepat bahwa, ini Jokowi dan Prabowo ini ikon dari dua kubu yang berbeda, kira-kira begitu. Jelas ya, narasi yang basi banget ya. Tapi bahwa Kodari sangat semangat ini juga menarik ya menurut gua. Akhirnya kan orang mengait-ngaitkan dengan bisa jadi nih ya, Kodari ini kan cari rezeki ini dari survei. Sementara Pilkada 2023, 2022, 2023 itu ditiadakan ya. Ini kan artinya masa panen akhirnya batal. Ya lo tau lah ya, lembaga-lembaga survei itu kan biasanya panen ketika ada event-event politik besar seperti pilkada serentak ya kan. Nah, batal nih. Akhirnya mengais rezeki dari sumber-sumber yang lain. Ya siapa tahu ya jualan baru pasangan Jokowi Prabowo ini kemudian ada yang beli nih. Ya, ada yang beli ya, ada yang ngeduitin ya bohir tertentu dan jadilah tuh barang ya. Nah guys, gue cuma yang bilang ke lu itulah dinamika politik kita belakangan ini. Apa yang yang dengan terpaksa gua sebut adalah politik jangka pendek ya, politik pikiran pendek, politik kekuasaan dan politik elit. Akhirnya apa? Rakyat itu cuma jadi stempel saja ya, cuma jadi justifikasi saja ketika pemilu. Diminta suaranya, bahkan kadang-kadang dibayar murah lewat serangan fajar, lewat money politics dan kemudian masuk ke bilik suara mencoblos. Dan itu pun dicurangi pula. Ya, yang penting pemilu terselenggara, dinyatakan aman, damai, sentosa, selesai. Ya, kenapa gue berani bilang gini? Ini contoh ya guys. Nih, kita lihat misalnya sekarang kan hampir semua partai itu praktis tergabung di dalam koalisi pemerintah. Iya kan? Lu bayangin dari 9 partai yang ada di parlemen itu 9 ya. Itu 7 itu bergabung di koalisi pemerintah. Gemuk banget guys. Ini sekitar berapa ya? Lebih dari 80% suaranya. Yang ada di luar yaitu oposisi hanya PKS dan Demokrat. Ya berkali-kali gue bilang Demokrat juga kan sebenarnya oposisi terpaksa ya. Karena udah nyorong-nyorongin calon gitu kan ya. Ternyata nggak diambil ya oleh Pak Jokowi karena satu dan lain hal gitu ya. Nah dengan kondisi kayak gitu ya sekarang kita tanya lah. Apakah orang-orang yang memilih misalnya memilih PAN, memilih yang lain-lain P3 misalnya. Ya di dalam pemilu yang lalu, apakah mereka pernah ditanya, setuju nggak sih kalau partai itu kemudian berkoalisi masuk ke dalam pemerintah? Gue sih nggak yakin. Yang paling jelas Gerindra deh, iya kan? Gerindra itu kan punya calon ya, punya capres, ya bahkan capres cawapresnya dua-duanya orang Gerindra, iya kan? Prabowo Subianto sama Sandiaga Uno. Ya gue yakin ya orang yang milih Gerindra ya etis sebagian besar itu punya persepsi bahwa Gerindra itu berada di kubu yang tidak sama dengan Pak Jokowi. Iya gak sih? Ya kan misalnya lu nih pemilih Gerindra kan pasti lu nyoblos itu kan ya konteksnya ya. Oh Gerindra karena gua nggak mau kubu sana maka gua pilih kubu sini kan kira-kira begitu kan? Bener gak? Ternyata Gerindra masuk ke koalisi pemerintah ya, kemudian Prabowo masuk jadi menteri, terakhir Sandi masuk juga. Ini kan nggak pernah dikonfirmasi kan kepada para pemilih, bener nggak? Ini yang gua bilang, akhirnya kita, lu semua, gua cuma diminta suaranya, ketahuan nih partai ini dapat sekian persen, partainya sekian persen, sekian persen, sekian persen, dan itu akan digunakan untuk alat bargain. Nah ini yang gua bilang politik etis. Ya politik elitis bukan etis, politik para elit, ya kaum elit, politik elitis. Sorry salah ya, bukan politik etis, politik para elit, kaum elit, elitis gitu. Jadi akhirnya yang main mereka. Ini yang secara teoritis sering gue sebut sebagai agency problem. Kita udah ngasih suara kita berharap suara kita dibawa, habis itu selesai. Nah itulah nasib demokrasi kita bro. Akhirnya demokrasi kita adalah demokrasi para pembuat meme. Nah, pertanyaannya sekarang ada pada lu semua, ya pada kita maksudnya bukan pada lu. Pada kita nih rakyat Indonesia, apakah setelah kita berdarah-darah di dalam reformasi yang lalu ya, menggulingkan Orde Baru, kemudian kita masuk ke era baru yang penuh harapan dan kemudian ternyata mengalami kondisi seperti ini ya. Tadi ya demokrasi yang sangat-sangat elitis, kita cuma jadi stempel pembenaran doang gitu kan yang ngasih suara habis itu ditinggalin. Apakah kemudian kita akan diam? Nah, kalau lo mau diam silahkan. Tapi kayaknya sayang banget bro.
Ya akhirnya tadi kita kayak ngasih cek kosong nih sama para elit politik, akhirnya mereka bermanuver demi kepentingan mereka melanggengkan kekuasaan dan atau melanggengkan pundi-pundi rezeki mereka. Kalau lu nggak mau kondisi ini, terus terjadi, ya mari kita speak up, ya. Karena sekali lagi, ya Indonesia ini punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.